melalui virtual Zoom Meeting. Yang saya hormati, Ketua Jurusan Sosiologi FISIP Untan, Dr. Syarifah Emma Rahmaniah, MED. Yang saya hormati, Bapak Reiki Nauli Harahap, SOS MA, selaku dosen FISIP Untan sekaligus Ketua CCPS FISIP Untan. Yang saya hormati, para pemateri yang hadir pada hari ini, Saudara Yori Harliandra, Saudara Arnola Septa Maheswara, dan Saudara Lilang Larasjiwo. Dan seluruh hadirin yang kami banggakan, kami ucapkan selamat datang di acara webinar dengan tema Prakarsa Pembangunan Masyarakat oleh Korporasi di Perkotaan dan Pedesaan. Sebelumnya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Fani Nazrina, selaku pembawa acara sekaligus moderator untuk acara kita pada hari ini. Dan izinkan juga saya untuk membacakan susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama, seluruh peserta memasuki Zoom, kemudian pembukaan acara oleh pemandu acara sekaligus pembacaan doa dan sesi dokumentasi. Sambutan sekaligus launching Lembaga Center for Community Prosperity and Sustainability atau CCPS oleh Dr. Syarifah Emma Rahmadaniah, MED. Kata sambutan oleh Bapak Reiki Nauli Harahap, SOS MA, selaku Ketua CCPS. Pembacaan CV dan pemaparan materi. Kemudian acara inti, yaitu penyampaian materi mengenai tata kelola CSR oleh Saudara Lilang Larasjiwo dari CSA Spesialis PT Petrosea Tbk, kemudian Saudara Arnola Septa Maheswara dari CSR Supervisor PT pada Ideal Westside Central Borneo, dan juga dari Saudara Yori Harliandra merupakan Community Development Officer at PT Cirebon Electric Power. Kemudian kita memasuki sesi diskusi dan juga tanya jawab. Kemudian pembacaan kesimpulan, doa, dan penutup oleh pemandu acara. Sebelum acara dimulai, marilah kita berdoa untuk kelancaran acara kita hari ini dan semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari. Mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya kita memasuki sesi dokumentasi dan kepada seluruh audiens atau peserta diharapkan mengaktifkan kameranya dan dari panitia akan segera mengambil gambar ataupun sesi dokumentasi. Dan juga bisa menggunakan virtual background yang telah disediakan. Untuk seluruh audiens atau peserta diharapkan mengaktifkan kameranya. Dan saya akan memberikan aba-aba untuk pengambilan gambar. Masih sekali lagi. Oke, terima kasih. Selanjutnya, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Ketua Jurusan Sosiologi FISIP Untan kepada Dr. Syarifah Emma Rahmaniah, MED, kami persilahkan. Terima kasih untuk moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami banggakan, yang kami hormati, Saudara Reiki Nauli Harahap, selaku penggagas dan juga Ketua dari Center for Community Prosperity and Sustainability. Yang kami hormati dan kami banggakan, para narasumber kegiatan hari ini, Saudara Saudara Arnola Septa Maheswara, Saudara Yori Herliandra, dan Saudara Lilang Larasjiwo dalam workshop kita
yang bertema tentang prakarsa pembangunan masyarakat oleh korporasi di perkotaan dan di perdesaan. Dan untuk adik-adik mahasiswa atau rekan-rekan dosen yang juga hadir dalam kegiatan kita hari ini, terima kasih sekali karena Anda sudah menyempatkan waktu luang weekend kita ya sedikit mengisi weekend penuh ceria, tapi juga mudah-mudahan nanti menambah pengetahuan. Dan kebetulan juga hari ini adalah Hari Santri Nasional. Mungkin beberapa kawan-kawan tidak ramai yang hadir karena juga berbarengan dengan kegiatan yang serupa ini. Dan mudah-mudahan kegiatan hari ini dengan dibentuknya CCPS akan terus menambah semangat kita semua dari Sivitas Akademika, Visip Untan untuk terus menambah pengetahuan, memperkuat jaringan, termasuk juga berusaha untuk terus melakukan perubahan-perubahan menjadi penggerak pembangunan, penguatan kapasitas masyarakat di perkotaan maupun di pedesaan. Dan mudah-mudahan nanti juga dengan ini adik-adik mahasiswa dapat melanjutkan kegiatan serupa sampai kepada komunitasnya. Untuk adik-adik mahasiswa yang hadir pada kegiatan hari ini, selamat menikmati pengetahuan baru, pengalaman baru. Mudah-mudahan juga nanti ke depan kegiatan serupa dapat kita lanjutkan. Sukses untuk Bang Reki dan kawan-kawan, mudah-mudahan urusannya dapat dimudahkan. Dan dengan demikian, kegiatan workshop prakarsa pembangunan masyarakat oleh korporasi di perkotaan dan pedesaan kami nyatakan dibuka. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Syarifah Emma yang telah memberikan kata sambutannya yang luar biasa dan juga telah meresmikan lembaga Center for Community Prosperity and Sustainability atau CCPS. Selanjutnya, kita akan mendengarkan kata sambutan dari Bapak Reiki Nauli Harahap, SSMA, selaku Ketua CCPS. Kepada Bapak Reiki, kami persilahkan. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Syarifah Emma, selaku Ketua Jurusan Sosiologi, atas kesediaannya untuk meluangkan waktu membuka kegiatan kita pada pagi hari ini sekaligus meresmikan forum atau badan atau lembaga CCPS ini di Untan. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada para narasumber, dalam hal ini ada Mas Lilang Rarsiwo, kemudian Mas Arno Lasepta, kemudian Mas Yori Harlianda, atas kesediaannya juga untuk meluangkan waktu memberikan berbagai macam informasi nantinya terkait dengan praktik-praktik pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh institusi atau perusahaan beliau-beliau ini, kemudian terkait dengan juga pengalaman-pengalaman beliau dalam mengorganisir masyarakat. Kemudian yang ketiga tentunya saya ucapkan juga terima kasih kepada para audiens yang telah hadir pada pertemuan hari ini, Bapak Ibu sekalian dari perwakilan perusahaan. Saya lihat beberapa tadi ada perusahaan, kemudian teman-teman mahasiswa juga. Pertama-tama mungkin kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berkatnya lah kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini untuk berdiskusi, kemudian mendengarkan pemaparan materi dari para narasumber ini berkaitan dengan praktik-praktik baik tadi, best practices dari program pemberdayaan masyarakat yang pernah dan sedang dilakukan oleh beliau-beliau. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana sudah disampaikan oleh Bu Dr. Syarifah Emma, kemudian juga disampaikan oleh Pak Fani, buat lembaga kita ini adalah sebuah badan atau kemudian sebuah institusi atau kemudian sebuah lembaga yang tapi kami menyebutnya sebagai komunitas akademik. Mengapa kemudian kami sederhanakan termnya supaya lebih ringan dan lebih enjoy. Jadi harapannya nanti teman-teman mahasiswa dan pihak-pihak terkait itu dapat terlibat lebih intens. Jadi kita tidak membuat lembaga atau membuat institusi yang sampai level kepada pusat studi atau pusat kajian, karena itu terlalu. Jadi kami menamai diri kami sebagai komunitas akademik yang mungkin tadi udah Bapak Ibu sekalian dengar
bahwa komunitas akademik ini disebut dengan CCPS atau Center for Community Prosperity and Sustainability. Lembaga ini, Bapak Ibu sekalian, kami dirikan sebagai tindak lanjut untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa mempelajari berbagai macam isu-isu atau kemudian diskursus terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi diskusi-diskusi terkait dengan CSR itu tidak kemudian terhenti di dalam kelas, tapi dengan adanya lembaga ini kami berharap teman-teman mahasiswa yang punya concern, punya ketertarikan, atau mungkin nanti akan melakukan penelitian tugas akhir begitu ya, terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan, bisa bergabung ke dalam lembaga ini untuk kemudian berdiskusi. Melalui lembaga ini juga Bapak Ibu sekalian, kami mengharapkan terbuka peluang kolaborasi atau peluang kemitraan, tidak hanya antara dosen dan mahasiswa, tapi juga antara institusi pendidikan, kemudian juga dengan berbagai stakeholder. Dalam hal ini tentunya korporasi itu sendiri, pemerintah, media, kemudian masyarakat, dan lembaga-lembaga lain, termasuk lembaga penelitian di luar kampus. Nah, melalui lembaga ini kami berharap lembaga ini akan menjadi tools atau alat, menjadi forum, menjadi wadah bagi siapapun yang memiliki ketertarikan terhadap diskurs CSR atau ketertarikan terhadap isu-isu CSR, baik itu akademisi, praktisi, bisa meluangkan atau bisa berkolaborasi, bermitra melalui lembaga ini. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, saya hormati. Selain itu bahwa pendirian lembaga ini juga sebagai tindak lanjut dari beban atau amanat yang dibebankan kepada kami para akademisi dalam hal ini teman-teman dosen, kemudian juga mahasiswa dan para peneliti di lingkup universitas, yaitu Tridharma Perguruan Tinggi. Kami mencoba untuk membreakdown Tridharma Perguruan Tinggi ke level yang lebih sederhana, yang lebih praktikal, lebih implementatif ke dalam visi atau kemudian misi. Maka kemudian kami setelah berdiskusi panjang bersama Bu Dr. Emma, kemudian bersama beberapa dosen-dosen lainnya, kami merumuskan bahwa visi dari lembaga kita ini, CCPS, yang kemudian menyelenggarakan webinar pada hari ini adalah menjadi lembaga profesional yang berbasis pendekatan multidisiplin untuk tentunya mendukung pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi tadi. Yang lebih spesifiknya, kita akan mengkaji berbagai macam isu-isu berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan baik di tingkat lokal, di tingkat daerah maupun di tingkat nasional. Nah, guna mewujudkan visi tersebut, maka kami merumuskan 3 misi Bapak Ibu sekalian. Nah, misi pertama atau tindak lanjut pertama yang akan kami lakukan adalah melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan yang bersifat multidisiplin secara profesional dan berkualitas melalui inovasi metode-metode, kemudian peningkatan mutu, kemudian juga implementasi hasil dari penelitian sendiri. Nah, misi yang kedua adalah kami berusaha atau berupaya untuk melakukan sosialisasi atau diseminasi hasil penelitian dilakukan oleh baik itu dosen, mahasiswa, atau kemudian praktisi perusahaan yang akan kami salurkan ke dalam berbagai macam media, baik media konvensional dalam hal ini jurnal atau kemudian buku, ataupun ke dalam media-media yang kontemporer, misalnya media sosial, Instagram, kemudian LinkedIn. Dan terakhir adalah visi yang saya sebutkan di awal akan kami wujudkan juga melalui misi yang ketiga, yaitu melakukan kerjasama dengan berbagai macam pemangku kepentingan, tidak hanya korporasi, tapi juga pemerintah, lembaga penelitian lain, dan juga praktisi-praktisi atau akademisi dari kampus-kampus lain yang memiliki ketertarikan atau ketertarikan terhadap isu-isu CSR. Jadi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi saya harap dan saya melihat bahwa CCPS ini akan menjadi potensi yang besar begitu. Kemudian kita mengembangkan kolaborasi kemitraan antar stakeholder gitu, pentahelix antara 5 stakeholder, pemerintah, kemudian perusahaan, masyarakat, pendidikan, kemudian juga media begitu, untuk kemudian paling tidak pertama mengembangkan ilmu pengetahuan
terkait dengan CSR, kemudian mendiseminasikan, kemudian membumikan terkait dengan konsep-konsep CSR, kemudian sehingga kemudian lebih mudah dipahami oleh seperti itu Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber, Mas Lilang Rasjiwo, kemudian Mas Nolak, dan Mas Yori Halianda yang sudah berkenan hadir pada pagi hari ini. Saya harap kemudian ini tidak menjadi kegiatan webinar kita hari ini tidak terputus. Jadi webinar ini akan menjadi langkah awal untuk kemudian mengembangkan sekiranya ada pola-pola kemitraan lain yang bisa kita jalin lebih lanjut. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada para audiens yang sudah hadir. Saya harap nanti Bapak Ibu sekalian dan juga terutama teman-teman mahasiswa bisa memanfaatkan kesempatan hari ini untuk menggali lebih jauh berbagai macam praktik-praktik pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh para ahlinya di sini. Jadi para praktisi di perusahaan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat berdiskusi Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih kepada Pak Reiki yang telah memberikan kata sambutannya dan penjelasan mengenai profil CCPS. Jadi seperti yang disampaikan tadi bahwa tujuan kegiatan dari hari ini adalah bahwa terbentuknya CCPS ini sebagai sebuah forum ilmiah yang membahas mengenai isu tanggung jawab sosial perusahaan lintas sektor, baik sivitas akademika dan praktisi, dan juga menjalin kerjasama dengan berbagai pihak seperti pemerintah, korporasi, dan juga akademisi, dan juga bisa menjadi wadah bagi mahasiswa untuk mengeksplor ataupun tindak lanjut dari ketertarikan dalam penelitian dan juga peningkatan mutu, bahkan implementasi yang berkaitan dengan CSR. Dan sekarang kita memasuki acara inti, yaitu untuk pembahasan mengenai tema kita pada hari ini. Dan di sini sudah ada 3 narasumber kita yang luar biasa, dan izinkan saya untuk membacakan CV-nya terlebih dahulu. Yang pertama ada Mas Lilang Larasjiwo, dengan riwayat pendidikan S1 Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, dengan pengalaman bekerja atau work experience, itu Komdev Officer at PT Pertamina Geothermal Energy pada tahun 2017 hingga 2019, dan CSR and ER Officer SPV at PT Mitra Bara Adi Perdana Tbk pada tahun 2019 dan 2022, serta CSR Specialist at PT Petrosea Tbk pada tahun 2022 hingga saat ini. Dan yang kedua ada Mas Arnola Septa Maheswara dengan riwayat pendidikan SMAN 1 Wonosari Yogyakarta pada tahun 2008 hingga 2011. Kemudian menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM dengan program studi Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan untuk work experience sebagai Development Officer Legal and Relation at PT Pertamina IP Asset One Rantau Field pada tahun 2018 hingga 2022, dan CSR Supervisor Community Development External Relation Department pada tahun 2022 hingga saat ini. Dan yang ketiga ada Mas Yori Harliandra dengan riwayat pendidikan SMAN 2 Yogyakarta dengan jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial, kemudian menempuh pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, mengambil program studi Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan. Untuk pengalaman bekerja, yaitu Field Community Development Officer at PT Pertamina Hulu Energy Offshore Northwest Java pada tahun 2018 hingga 2019, kemudian sebagai Community Development Officer at PT Cirebon Electric Power, dan saat ini sebagai Social and Environmental Development at PT Cirebon Electric Power pada tahun 2022. Untuk mempersingkat waktu, kita bisa langsung saja diskusinya, dan seluruh peserta atau audiens, apabila terdapat pertanyaan, bisa menyampaikannya melalui kolom komentar yang akan langsung dijawab oleh para narasumber kita setelah menyampaikan materi. Dan untuk pengisian pertanyaan melalui kolom chat, bisa dengan format nama, lembaga, dan juga pertanyaan. Dan sekarang marilah kita mendengarkan pemaparan materi dari narasumber kita yang pertama, yaitu Mas Lilang Larasjiwo. Kepada Mas Lilang kami persilahkan.
Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Fani Nazrina ya. Sebelumnya terima kasih Mas Reiki, kemarin sudah diberi kesempatan untuk sharing gitu terkait sebenarnya apa sih yang kita lakukan sebagai Departemen CSR di PT Petrosi gitu. Mungkin saya sambil izin share screen ya Bapak Ibu sekalian. Oke, apakah sudah keluar teman-teman? Sudah, Mas. Sudah, Mas. Oke, terima kasih atas waktunya. Mungkin sedikit perkenalan dari saya. Nama saya Lilang Laras Jiwo. Dulu saya pernah bekerja di PT Pertamina Geothermal Energy, kebetulan ditaruh di site Tomohon di Sulawesi Utara 2017 sampai 2019. Kemudian 2019 sampai 2022 saya sebagai CSR Officer atau SPV di PT Mitra Bara Adi Perdana Tbk, kebetulan itu masuk di Bara Multi Group, itu saya ditempatkan di site Kalimantan Utara di Kabupaten Malinau. Lalu setelah itu, alhamdulillah saya sekarang ada di PT Petrosi Tbk itu dari bulan Mei sampai sekarang. Jadi masih baru-baru juga saya pindah di Petrosi. Kalau kita berbicara gitu, beberapa proyek yang sempat saya lead itu yang pertama terkait waste utilization, jadi pemanfaatan limbah air panas untuk proses pembuatan gula aren di Kota Tomohon. Lalu terkait keanekaragaman hayati, waktu itu di Tomohon itu yang menjadi ikon di sana adalah bunga krisan. Kita coba budayakan dan kita kembangkan dari teman-teman pengelolanya supaya perekonomiannya lebih maju. Lalu Malinau sendiri, saya diberi kesempatan untuk mendevelop institusi ekonomi seperti koperasi dan BUMDes sebagai bagian dari Local Integrated Economy System yang ada di sana. Lalu juga kita juga coba UMKM lokal yang berbasis pemuda yang memanfaatkan lahan-lahan bekas tambang. Nah, sebelumnya kalau misalnya kita berbicara terkait PT Petrosi, gitu ya teman-teman. Sebenarnya saya rasa ini ada beberapa juga yang belum tahu nih PT Petrosi ini apa sih, gitu kan. Mungkin saya coba jelaskan sedikit di sini. Jadi PT Petrosi itu adalah salah satu perusahaan yang bergerak di jasa pertambangan, kemudian engineering, kemudian konstruksi, dan oil and gas itu yang berkomitmen, mempunyai komitmen penuh terhadap ESG inisiatif yang ada di Indonesia gitu. Jadi semua kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Petrosi itu sekarang berdasarkan dari ESG itu sendiri. Nah, kebetulan saya sebagai CSR spesialis, saya diberikan kesempatan untuk mengampu program-program CSR di salah satu site dari PT Petrosi, yaitu yang ada di Kalimantan Timur di Batu Kajang, kebetulan menjadi kontraktor dari PT Diko Jaya Agung. Jadi posisi saya sekarang di Kalimantan Timur, kurang lebih 3-4 jam dari Balikpapan. Nah, kalau kita berbicara program CSR dari Petrosi sendiri, dari kami itu sebenarnya ada beberapa aspek yang harus dipenuhi. Yang pertama terkait increasing awareness dari masyarakat. Increasing awareness seperti apa? Yaitu kita mencoba meningkatkan kepedulian dan pemahaman masyarakat terkait CSR itu apa sih gitu. CSR itu seperti apa gitu. Apakah CSR itu harus sifatnya hanya memberi atau bisa memberdayakan, supaya dari masyarakat itu juga punya mindset bahwa CSR itu tidak hanya memberi saja, tapi juga membina masyarakat supaya mandiri ke depannya. Itu pun juga kita coba mengintegrasikan program-program pemberdayaan masyarakat kita itu dengan yang pertama SDGs, yang kedua terkait ESG itu sendiri gitu. Lalu kemudian build into operational. Jadi strategi yang kedua itu
mengintegrasikan program-program pemberdayaan masyarakat itu di dalam strategi perusahaan. Strategi perusahaan yang jelas bertujuan bagaimana caranya perusahaan ini bisa kondusif, bagaimana caranya perusahaan ini aman tanpa ada isu-isu eksternal yang berkembang di dalam masyarakat. Nah, dari situ kita coba pilah lagi gitu menjadi 4 pilar di Petrosi. Yang pertama terkait pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, dan lingkungan. Dan kita coba juga membina beberapa kelompok supaya bisa menjadi jaring sosial dari perusahaan ini sendiri. Dan yang terakhir di longer term-nya kita mencoba membuat creating share value dari program-program pemberdayaan masyarakat, yaitu membuat bagaimana penerima manfaat itu sebagai subjek penerima, bukan sebagai objek lagi gitu. Jadi bagaimana dari teman-teman penerima manfaat itu bisa berkembang dari program-program pemberdayaan yang telah Petrosi lakukan. Nah, kalau kita berbicara program pemberdayaan, tentu mungkin dari teman-teman sudah paham terkait ring 1, ring 2, ring 3 dari perusahaan. Hanya saja kalau di sini gitu, karena kami sifatnya adalah sebagai kontraktor dari PT Kideko Jaya Agung, tentu wilayah kerja kami sangat terbatas. Kalau kita berbicara ring 2 bahkan sudah diampu oleh teman-teman PT Kideko kalau kita tidak ada program-program yang sifatnya sharing cost atau kerjasama gitu. Jadi kalau kita di sini di daerah Kabupaten Pasir ini dari PT Petrosi itu memiliki 2 kecamatan ring 1. Yang pertama Kecamatan Batu Sopang dengan desa ring 1-nya adalah Desa Batu Kajang, Desa Samurangau, dan Desa Legai. Yang kedua di Kecamatan Muara Samu kita ada 3 desa binaan. Yang pertama ada Desa Rantau Bintungan, Desa Biu, dan Desa Muser. Total keseluruhan ada 6 desa, dan itu tersebar program-program kita mulai dari kesehatan, pendidikan, lingkungan, sampai pemberdayaan ekonomi. Nah, kenapa sih kita itu mencoba tidak fokus ke sedikit program saja, kita langsung coba ke banyak program dan langsung ke 6 desa itu, karena kita coba meratakan program-program itu supaya didapat oleh semua masyarakat ring 1 kita. Nah, salah satu program unggulan dari kami dari PT Petrosi itu yakni pertanian organik kelompok Tani Pemuda Maju Desa Biu. Jadi pada awalnya itu dari Desa Biu yang ada di Kecamatan Muara Samu itu masih belum terbuka secara pemikiran itu dalam apa sih CSR itu gitu. Hanya mau minta gitu, nggak mau berusaha. Hanya mau minta uang, minta pekerjaan, minta proyek gitu supaya mereka itu bisa lebih sejahtera. Tapi kita tidak bisa selalu seperti itu gitu. Mau sampai kapan kayak gitu? Mau sampai kapan PT Petrosi ada di sini? Dari situ kita coba ketika ada isu-isu ada grievance, ada komplain terkait tenaga kerja, terkait proyek dalam Petrosi, terkait pemberian donasi, itu kita coba kenapa sih kalian itu harus meminta terus? Kenapa sih enggak kita coba kita bikin program bareng, kita bina, kita modalin, kita bikin pelatihan, kita arahkan gitu. Supaya bagaimana caranya dari teman-teman Desa Biu ini sendiri itu mandiri dan tidak tergantung pada perusahaan. Kalau mindset mereka masih nanti saya waktu udah lulus sekolah mau kerja di perusahaan. Kalau mau seperti itu terus mau sampai kapan gitu? Mau sampai kapan perusahaan ada di sini? Dari situ kita coba bina lah. Kita awalnya itu kita coba FGD, kita coba diskusi gitu. Kalian itu maunya apa sih? Kalian itu pengennya tuh seperti apa gitu? Apakah harus bekerja di perusahaan gitu? Kalau kita berbicara peningkatan ekonomi kan banyak hal yang bisa kita lakukan gitu. Tidak harus
kita harus bekerja dalam perusahaan. Dari situ kita coba bina pemudanya lah gitu, yang lebih enak diajak ngobrol karena masih seumuran gitu. Kita coba bina pemudanya, kita coba ngobrol, kita coba berikanlah informasi-informasi terkait bisnis apa sih yang bisa dilakukan di sini. Kemudian dari mereka juga memberikan feedback ke kami, oh Pak, kalau di sini yang belum ada itu terkait pertanian jeruk Pak. Di sini secara permintaan banyak, tapi kalau jeruk sendiri belum ada di sekitar sini. Oke. Terus apalagi gitu. Oh, terkait ini Pak, terkait labu di sini sudah ada pasarnya tapi belum ada yang supply dari sini. Oh, oke. Kita coba buat konsepnya seperti apa, kita coba bisnis plan-nya seperti apa, lalu arahnya seperti apa, maka muncullah program ini. Itu pun kita coba upgrade gitu, dari yang biasanya tuh hanya menanam saja, kita lebih arahkan menjadi pertanian organik gitu. Pertanian organiknya seperti apa? Yang pertama, mereka sekarang sudah bisa menggunakan membuat dan menggunakan pupuk organik hasil dari pengelolaan limbah rumah tangga mereka, seperti limbah sayur, kemudian limbah air cucian beras, kemudian mereka juga menggunakan bekas air cucian daun pepaya untuk digunakan sebagai pestisida alami. Jadi kita buat bagaimana lahan mereka itu sebisa mungkin menggunakan bahan-bahan organik semua gitu. Bagaimana caranya kita coba supaya arahnya ke situ. Nah, kedepannya itu rencananya memang kita akan berikan standarisasi juga. Kita akan coba ajukan standarisasi terkait pertanian organik ini seperti apa, standarnya seperti apa, sertifikasinya seperti apa, supaya dari teman-teman ini juga memiliki nilai jual kepada penerima produk dari mereka gitu. Nah, dari adanya kelompok ini kemudian timbullah kelompok-kelompok kecil yang alhamdulillahnya sudah tidak dipegang oleh PT Petrosi sendiri gitu. Kelompok-kelompok kecil ini sudah dipegang oleh teman-teman dari kelompok tani pemuda maju. Jadi mereka sudah memiliki kelompok-kelompok binaannya sendiri gitu. Mereka coba bina, hasil dari kita bina, mereka bina lagi ke orang lain. Mereka coba sebarluaskan pengetahuan yang mereka punya terkait pertanian organik itu seperti apa, pertanian modern itu seperti apa. Bahkan di lahan mereka sudah coba penerapan teknologi tepat guna. Kemarin kita sempat juga ada pelatihannya dari tenaga ahli tepat guna di Kabupaten Pasar. Jadi mereka sudah menggunakan sprinkle yang secara otomatis menyiramkan kebutuhan air dari tanaman-tanaman mereka itu. Jadi mereka nggak perlu menyiram secara manual satu-satu setiap hari gitu. Mereka tinggal pencet tombol aja udah langsung jalan semua gitu. Itu pun mereka kasih timer. Jadi setiap jam berapa itu sudah muncul airnya gitu. Di satu sisi dengan adanya kelompok ini gitu, kita juga punya jaring sosial yang ada dari Desa Biu dan di Kecamatan Muara Samu. Dengan adanya kelompok ini, dari masyarakat sekitar situ juga menjadi agak sungkan karena mereka merasa, oh Petrosi sudah membantu kok. Petrosi sudah membantu pemuda di sini, dari pemuda yang awalnya pengangguran, cuma bisa nutup jalan, cuma bisa mabuk-mabukan, sekarang mereka sibuk urus kebunnya supaya mereka punya duit juga gitu. Oh ternyata Petrosi juga ada kok hasilnya gitu. Jadi nggak cuma ngasih putus nggak seperti itu gitu. Karena memang kita sifatnya membina gitu kan. Bagaimana caranya dari masyarakat itu memiliki mindset mengembangkan usahanya sendiri seperti itu. Di satu sisi juga dengan adanya kelompok ini juga memberikan kesempatan kepada teman-teman yang tidak memiliki pekerjaan untuk bergabung di situ. Ada yang bergabung karena ingin ikut dalam kelompok, ada yang memang ingin mencari ilmunya supaya mereka bisa membuat di lahannya mereka sendiri. Dan kebetulan lahan yang memang kita pakai itu memang awalnya itu memang lahan tidak produktif. Lahan yang tidak dipakai, lahan tanah kas desa yang memang tidak dipakai.
kita coba buat lahan itu menjadi lahan produktif seperti apa. Kita coba bagaimana caranya kita punya kita punya izinnya dari lahan itu, kita pemakaian sampai kapan, kemudian pembagiannya seperti apa, kita coba arahnya ke situ. Nah, dari kelompok ini pun juga sudah tidak memiliki tidak harus berpikir terkait pasar gitu, karena pasar sendiri sudah disediakan oleh koperasi dan BUMDes Desa Biu untuk menyalurkan produk dari kelompok ini. Jadi mereka hanya fokus untuk bercocok tanam saja. Dari situ sebenarnya ada beberapa impact yang secara terukur kita kemarin coba ukur gitu. Apa sih dampak dari program ini? Gitu. Yang pertama, mengurangi pengangguran itu kurang lebih sebanyak 8% dari Desa Biu. Jadi sudah ada 8% pengangguran yang terserap dalam kelompok ini dan kelompok binaan dari kelompok Tani Pemuda Maju gitu. Jadi pengangguran lumayan berkurang. Yang kedua, pendapatan tahunan dari Desa Biu sendiri meningkat kurang lebih 14,6%. Yang awalnya itu pendapatannya hanya sedikit, kemudian ada yang naik, kemudian naik lagi karena di dalam kelompok ini banyak usaha yang bergerak di dalamnya. Ada yang sebagai penanamnya, kemudian ada yang menjualnya, kemudian ada yang mengolah limbahnya, kemudian ada juga yang menanam hal lain di situ gitu. Nah, dari situ kita juga punya nih 15 orang pemuda lokal dengan skill terkait pertanian organik dan skill pengetahuan dalam mengelola limbah rumah tangga. Dan yang terakhir itu kalau kita berbicara perusahaan, salah satu misi dari program CSR itu di luar memberdayakan masyarakat, yakni lebih membuat bagaimana perusahaan itu kondusif, bagaimana perusahaan itu bekerja tanpa halangan, bagaimana perusahaan itu bergerak tanpa ada isu eksternal dari masyarakat. Nah, karena adanya program ini gitu, alhamdulillahnya dari data keluhan yang kita punya itu berkurang cukup signifikan, itu kurang lebih 22% keluhan itu berkurang dari Kecamatan Muarasamo berkurang kurang lebih 22%, sehingga kita sifatnya lebih kondusif gitu. Jadi sebenarnya program ini biar terlihat ya simple gitu, kita cuma pertanian organik, tapi secara dampak sangat luar biasa. Bahkan dari program ini kita mau coba lagi bagaimana sih caranya kita mengcopy paste program ini ke daerah lain. Bagaimana caranya supaya daerah lain ini juga punya sistem yang sama, karena dampaknya sangat luar biasa besar. Gitu. Nah, kedepannya terkait program ini memang kita tidak fokus hanya di pemuda lokal saja, tapi kemarin kita coba untuk bagaimana untuk kelompok-kelompok rentan seperti janda, kemudian lansia, itu juga ada yang mengambil ilmunya lah dari program ini, supaya bagaimana caranya dari program ini ada penyebarluasan pengetahuan ke masyarakat lain. Jadi tidak hanya ada di kelompok ini saja. Mungkin sedikit seperti itu dari saya. Ini sifatnya diskusi ya, Mas Reki ya. Jadi monggo kalau misalnya ada pertanyaan nanti kita diskusi bareng. Siapa tahu kita bisa saling sharing terkait program-program CSR yang bisa dilakukan oleh perusahaan di wilayah operasionalnya. Mungkin sedikit dari saya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami ucapkan kepada Mas Lilang yang telah menyampaikan materinya dan ini sangat bermanfaat sekali. Jadi bisa diketahui bahwa PT Petrosi ini merupakan sebuah lembaga di mana pembuatan jasa dan engineering, kemudian di sana juga terdapat berbagai macam program yang memberdayakan masyarakat. Sehingga masyarakat ini juga harus paham bahwa mereka harus bisa mandiri setelah mendapatkan pendampingan. Dan juga yang diperhatikan mengenai aspek kesehatan, pemberdayaan ekonomi, sosial, dan sebagainya. Ada juga beberapa programnya seperti pojok baca sekolah, kemudian vaksinasi COVID-19. Dalam bidang pariwisata, pengelolaan sampah, pendampingan, hingga program unggulan yaitu organic farming, di mana kelompok tani pemuda maju ini sudah bisa membuat dan meng-apply atau mengaplikasikan sendiri pengolahan limbah sampahnya. Terima kasih kami ucapkan. Selanjutnya, kita akan lanjut ke pemateri berikutnya, yaitu Mas Arnola Septa Maheswara, yang merupakan CSR Supervisor Community Development External Relation Department. Kepada Mas Arnola, kami persilahkan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Ibu Syarifah Ema selaku Ketua Jurusan dan juga Bapak Reki serta Bapak Ibu dosen yang mungkin mengikuti kegiatan pagi ini dan juga para mahasiswa yang menghadiri dan memantau langsung dari acara pagi ini. Nah, sebelumnya saya juga ingin mengucapkan selamat dan sukses juga untuk diresmikannya Center of Community Prosperity and Sustainability dari FISIP Untan. Semoga kedepannya bisa dapat berkembang dan kemudian dapat merealisasikan visi dan misi dari terbentuknya sebuah lembaga ini. Oke, sebelumnya mohon izin saya akan melakukan share screen. Oke, mungkin sebelumnya saya mohon izin untuk tidak mempresentasikan sebuah program yang mungkin sebelumnya saya bekerja di tempat sebelumnya. Jadi karena memang saya melihat dari komposisi pemateri ini kan sudah ada di industri pertambangan, kemudian dari Mas Yori juga di industri produksi listrik dan juga untuk memenuhi atau menambah kasanah kawan-kawan mahasiswa. Makanya saya mohon izin untuk mempresentasikan program yang mungkin tidak relate dengan posisi saya saat ini, namun ini adalah sebuah benchmark atau mungkin best practice dari sebuah program CSR yang kebetulan selama 4 tahun terakhir kemarin saya fokus pada pengembangan program ini. Program ini diselenggarakan oleh PT Pertamina EP yang ada di Aceh di Rantoville. Mungkin langsung saja saya bercerita terkait dengan program ini. Itu adalah latar belakangnya. Program ini direalisasikan oleh Pertamina pada waktu itu saya bekerja di sana. Itu berada di Ring 3 di mana ini sangat jauh lokasinya dan sebenarnya mungkin kawan-kawan bertanya kenapa perusahaan melakukan program CSR di wilayah yang sangat jauh dari wilayah kegiatan operasinya. Nah, yang pertama adalah latar belakang dari program ini dengan kondisi sebelumnya adalah terkait dengan isu SDM, mungkin rendahnya tingkat pendidikan, tidak ada akses pendidikan, dan juga tingginya angka pernikahan anak. Selain itu juga di bidang ekonomi, hampir 100% masyarakatnya adalah masyarakat miskin, kemudian minimnya opsi lapangan pekerjaan, dan juga aktivitas ekonominya tidak jauh dari kegiatan illegal logging, yang dimana hal ini adalah salah satu faktor yang menjadikan Aceh Tamiang itu sendiri sempat dilanda oleh banjir bandang. Jadi dari kegiatan illegal logger itu memberikan dampak pada bencana alam yang itu juga merugikan oleh perusahaan. Nah, itu adalah salah satu fokus perusahaan kenapa melakukan kegiatan CSR jauh dari wilayah Ring 1 dan Ring 2. Nah, selain itu juga pada kondisi sebelumnya adalah pada bidang kesehatan, di sana meskipun lokasinya itu tidak jauh dari sungai, namun
kondisi pemukimannya itu berada di atas bukit dan itu sulit untuk menjangkau akses air, serta minimnya sanitasi atau juga keberadaan MCK, di mana pada waktu program itu diinisiasi, itu hanya ada 2 MCK yang ada di desa. Program ini cukup panjang historinya, di mana pada awalnya pada tahun 2016 itu diinisiasi dengan adanya kerjasama dengan pihak sekolah, namanya Sekolah Merdeka. Kemudian mulai serius dikembangkan pada tahun 2017. Nah, saya mulai menghandle program ini pada tahun 2018 hingga 2021, di mana selama 4 tahun ini itu program dikembangkan secara masif dan juga tidak hanya pada fokus-fokus pada isu-isu sebelumnya yang tadi saya sampaikan terkait dengan ESDM, kemudian ekonomi dan juga kesehatan, namun juga ada faktor-faktor budaya dan juga local knowledge yang kita upayakan tingkatkan dan juga lestarikan melalui pendidikan. Pada program yang sudah berjalan 5 tahun ini, tentu perusahaan ingin masyarakat di sana itu ketika perusahaan meninggalkan wilayah dampingannya itu tuh bisa berjalan dengan mandiri. Nah, salah satu strategi perusahaan waktu itu adalah menciptakan sebuah kolaborasi hubungan sosial, baik itu secara formal maupun informal, untuk terbentuknya hubungan yang saling support antara lembaga pendidikan, kemudian ada lembaga badan usaha milik desa, dan juga pemerintah desa, dan juga dengan masyarakat. Maka terbentuklah pola seperti ini, di mana antara sekolah dengan pemerintah itu memiliki hubungan timbal balik yang saling menguntungkan, saling bersinergi antara sekolah dengan badan usaha milik desa itu pun juga memiliki hubungan timbal balik, pemerintah dengan BUMDes itu jelas lah ya, karena kan memang badan usaha milik desa itu adalah kepanjangan tangan dari pemerintah, khususnya untuk mengeksplor atau mungkin mengembangkan potensi-potensi ekonomi yang ada di desa. Selain itu, masyarakat menjadi salah satu aktor sentral di mana mereka tidak hanya sebagai penerima manfaat, namun juga sebagai pelaku untuk mengembangkan sektor pendidikan, pemerintahan, dan juga ekonomi melalui badan usaha milik desa. Nah, bagaimana pola ini bisa terjadi? Oke, kita mulai breakdown satu persatu. Pada awalnya program ini berjalan fokus pada bidang pendidikan, di mana mungkin dari ini salah satu gambaran di mana sekolah pada tahun 2021 itu berkembang. Nah, awalnya mungkin bisa dilihat pada tahun 2016 itu hanya ada 3 atau mungkin 4 bangunan yang itu awalnya sekolah miliki. Nah, dengan ada bantuan dari perusahaan, itu sekolah dikembangkan tidak hanya untuk meningkatkan fasilitas dan juga cakupan untuk meningkatkan siswa yang ada, namun juga mengembangkan sarana-sarana komunikasi, karena di sana pun juga tidak ada sinyal, dan juga masyarakat siswa di sana itu tinggal di asrama dan juga bersekolah di sana secara langsung. Ini adalah salah satu bentuk hubungan antara sekolah dengan masyarakat. Nah, di mana keberadaan sekolah ini mampu menjawab kebutuhan sosial masyarakat, yaitu akses pendidikan gratis, dan juga mampu menurunkan, dan pada tahun 2021 terakhir kemarin hingga tahun 2021 di bulan Desember, itu tercatat tidak ada lagi kasus pernikahan anak. Dan pada tahun 2021 kemarin juga lulusan-lulusan dari SMA dari Sekolah Merdeka itu sendiri, dari 40 siswa itu 9-nya terus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau di tingkat universitas. Selain itu juga kita mendorong sekolah agar mampu mereplikasi sebuah nilai dari tanggung jawab sosial itu sendiri. Jadi tidak hanya perusahaan yang melakukan tanggung jawab sosial, namun juga kita mendorong sekolah juga memberikan tanggung jawab sosialnya, yaitu dengan memberikan pendidikan agama secara gratis, dan ini diberikan oleh Sekolah Merdeka.
Nah, untuk mendukung kemandiriannya, perusahaan membantu dan juga mendorong sekolah agar mampu membiayai kebutuhan operasionalnya sendiri. Nah, salah satunya dengan adanya kegiatan fundraising. Nah, salah satu dari program fundraising dari sekolah itu sendiri adalah memberikan persewaan alat-alat pertanian, khususnya pasca panen, di mana selama ini masyarakat terbebani dengan biaya pasca panen yang sangat tinggi, di mana itu hampir 20% dari hasil dari panen itu sendiri. Nah, dengan adanya program fundraising ini, biaya pasca panen bisa berkurang hingga 5%, dan imbal baliknya adalah biasanya kalau di sana itu panen terbanyaknya adalah padi. Nah, padi yang nantinya diolah menjadi beras itu tadi diberikan pada sekolah sebagai salah satu bentuk bayaran dari sewa dan juga dukungan ke sekolah untuk menjadi salah satu kebutuhan operasional dari sekolah untuk asrama. Nah, kemudian apa timbal balik masyarakat ke sekolah? Karena sekolah yang ada di sana itu secara gratis, maka kita mendorong masyarakat bersama pemerintah itu membentuk adanya feedback di mana para orang tua itu memberikan tenaganya berupa gotong royong untuk membangun infrastruktur sekolah, kemudian renovasi infrastruktur sekolah, membersihkan area sekolah, dan juga bahkan mengumpulkan bahan bangunan untuk pengembangan fasilitas sekolah nanti ke depannya. Nah, kemudian apa nih feedback dari sekolah ke pemerintah? Nah, dengan adanya peningkatan sumber daya manusia, ini memberikan masukan input untuk pemerintah desa mendapatkan SDM-SDM yang unggul yang nantinya juga dapat mengoptimalkan pelayanan masyarakat, pemerintah ke masyarakat, dan juga ini menjadi gambaran bahwasanya para lulusan sekolah merdeka ini mampu menjadi sosok leader di pemerintahan dan juga di masyarakat, dan juga dapat menjadi contoh untuk generasi-generasi selanjutnya. Nah, pada tahun 2020 itu awalnya hanya ada satu alumni yang berperan sebagai perangkat desa, namun pada akhir tahun 2021 Desember lalu itu sudah ada bertambah lagi 4 alumni. Jadi ini adalah salah satu feedback dari dari Sekolah Merdeka di bidang pendidikan ke pemerintah. Kemudian hubungan timbal balik antara sekolah dengan badan usaha milik desa. Nah, salah satu potensi yang ada di masyarakat di sana adalah minyak atsiri, di mana potensinya adalah 100 kilo per minggu yang ada di desa. Nah, perusahaan dalam hari ini melalui program CSR-nya itu memberikan alat suling berupa inovasi alat, di mana penyulingan ini tidak hanya meningkatkan produktivitas, namun juga memberikan impact secara lingkungan, di mana asap yang dihasilkan dari proses pembakaran untuk menghasilkan uap untuk yang kemudian itu nanti akan disuling, itu kemudian ditangkap, dikumpulkan, dan juga dievaporasi menjadi sebuah asap cair, di mana itu dapat menjadi hasil dari asap cair itu sendiri dapat mendukung untuk kegiatan pertanian di minyak nilam itu sendiri. Nah, sistem bagi hasilnya adalah 70% itu pendapatan dari sewa alat ini untuk dimanfaatkan untuk menjadi fundraising sekolah untuk meningkatkan biaya operasi untuk mensupport biaya operasional sekolah, dan 30%-nya itu menjadi keuntungan dari badan usaha milik desa. Nah, kemudian mengingat pada kondisi awalnya itu di tahun 2016 itu hanya ada 2 MCK di desa. Pada tahun 2017 perusahaan melalui program CSR-nya itu memberikan 14 MCK percontohan di masyarakat. Nah, melalui MCK ini dan juga
adanya program air bersih, nanti akan saya bahas, itu ternyata mendorong adanya MCK swadaya dari masyarakat, karena mungkin akses air sudah dekat dan juga kebutuhan sanitasi itu juga merupakan kebutuhan masyarakat semuanya. Nah, pada tahun 2021 itu pemerintah melalui program pemerintahnya itu memberikan bantuan ke masyarakatnya itu satu rumah satu MCK. Jadi awalnya kita menginisiasi sebuah MCK percontohan dan itu juga MCK umum yang dimana itu direspon oleh masyarakat secara positif. Nah, itu ternyata mendorong pemerintah untuk memberikan MCK satu rumah satu MCK. Nah, sehingga pada akhir program di mana perusahaan akan melakukan exit program, nah di sana 100% masyarakat telah memiliki akses terhadap MCK itu sendiri. Nah, kemudian seperti tadi yang sempat saya singgung terkait dengan air bersih, pada tahun 2017 itu memang diinisiasi untuk melakukan upaya memberikan air bersih yang ada di masyarakat itu melalui sistem perpipaan. Jadi pipa ini diambil dari sumber air yang jaraknya 3 km. Nah, namun karena perusahaan saya sebelumnya itu Pertamina itu memiliki core kompetensi di bidang sistem perpipaan, jadi dengan elevasi yang cukup tinggi dengan ketinggian yang ada ini tentu akan menjadi salah satu tantangan. Nah, dengan adanya knowledge dan juga pengalaman di sistem perpipaan, nah air ini dapat didistribusikan dari lokasi yang sangat jauh dengan elevasi yang naik turun bukit, itu berhasil dialirkan ke desa. Kemudian, output dari program tadi itu adalah instalasi air dan juga penampungan air bersih itu tadi kita serahkan ke badan usaha. Nah, untuk mendukung adanya keberlanjutan dari pengelolaan air bersih itu tadi, perusahaan menginisiasi, mendorong pemerintah untuk menghasilkan sebuah perdes. Kalau di Aceh itu namanya kanun, itu merupakan salah satu peraturan desa yang pertama itu dalam penyusunannya itu melakukan secara partisipasif kepada masyarakat. Dan juga dengan adanya peraturan desa ini terbentuknya sistem integrasi dalam pengelolaan air bersih. Nah, di pojok kiri ini dapat dilihat bahwa dalam kanun ini, dalam perdes ini, itu dari masyarakat, dari masyarakat, BUMDes dan juga instansi pendidikan yaitu Sekolah Merdeka itu secara gotong royong bersama-sama menggodok peraturan desa ini. Nah, perusahaan adalah sebagai inisiator untuk mendorong mereka agar ini menjadi sebuah wacana desa, wacana bersama untuk keberlanjutan setelah nanti perusahaan tidak lagi melakukan program CSR di wilayah tersebut. Hasilnya adalah hal ini dari peraturan desa tersebut itu menciptakan sebuah pola bisnis yang berkelanjutan. Kenapa dapat menciptakan pola bisnis yang berkelanjutan? Karena pada poin-poin peraturan tersebut adalah mencakup terkait dengan perlindungan dan pelestarian sumber air, di mana ini adalah upaya untuk ramah lingkungan, menciptakan pola pengelolaan berdasarkan asas keadilan, kemudian pemanfaatan modal sosial sebagai keterlibatan masyarakat. Jadi masyarakat itu tidak hanya sebagai penerima manfaat, namun mereka juga sebagai pelaku, di mana tidak hanya membayar iuran lalu kemudian masalahnya selesai, tidak. Itu melalui perdes ini adanya kontrak sosial di mana masyarakat juga dilibatkan apabila nanti terdapat fasilitas atau instalasi air bersih itu mengalami kerusakan berat, di mana itu dapat disebabkan oleh faktor alamiah ataupun tidak kesengajaan. Jadi karena ini merupakan kebutuhan bersama, masyarakat juga tetap bertanggung jawab untuk pemenuhan atas kebutuhannya secara bersama. Kemudian tidak hanya itu, lagi-lagi perusahaan mendorong agar penerima manfaat itu juga mereplikasi nilai dari perusahaan, di mana
mereka juga melakukan tanggung jawab sosialnya. Nah, tanggung jawab sosialnya yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa ini adalah untuk masyarakat yang sedang ada hajatan atau mungkin acara pesta, itu mereka digratiskan untuk mendapatkan pelayanan lebih terhadap kebutuhan airnya. Nah, selain itu juga fasilitas umum seperti sekolah, masjid, dan juga Polindes itu mendapatkan pelayanan gratis, dan itu secara berkelanjutan. Nah, selain itu, melalui peraturan desa ini, badan usaha juga diberi keleluasaan untuk berinovasi terkait dengan pengelolaan air bersih. Program ini tidak hanya berhasil karena keberadaan perusahaan juga, hanya ada dari perusahaan, namun juga kontribusi dari stakeholder yang terlibat. Antaranya adalah pemerintah desa, di mana mereka melanjutkan program kita terkait dengan MCK, di mana 100% masyarakat saat ini sudah memiliki MCK. Kemudian adanya NGO atau LSM yang itu juga mendukung dari program-program perusahaan, di mana memberikan pelatihan manajemen dan juga administratif pada badan usaha milik desa, dan juga adanya Koramil, di mana membantu untuk mengkoordinasi dan juga membantu secara langsung dalam setiap kegiatan di lapangan. Output dari program ini, kita juga mendukung dari capaian SDGs secara nasional, di mana indikator no poverty, kemudian zero hunger, good health and well-being, education, clean water and sanitation, dan juga hingga terkait dengan industri, inovasi, dan infrastruktur. Nah, hasilnya dari program tersebut, bersyukur mendapatkan penghargaan di tingkat daerah hingga internasional. Mungkin itu saja salah satu benchmark atau best practice dari program CSR dari sebuah perusahaan yang pernah saya kembangkan secara langsung, dan mungkin ini dapat memberikan insight bagi teman-teman semuanya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada Mas Arnola yang telah menyampaikan materinya, di mana best practice yang telah dikembangkan oleh Mas Arnola itu meliputi tingkat pendidikan, ekonomi, dan juga kesehatan. Dan salah satu programnya yaitu Sekolah Merdeka, di mana memberikan pendidikan gratis. Selain itu, tanggung jawab sosial perusahaan juga memiliki visi untuk menciptakan kolaborasi dan hubungan sosial yang saling mendukung, dan juga mewujudkan kemandirian dari masyarakat, serta mengoptimalkan modal sosial dan juga menciptakan lokal hero atau terciptanya SDM yang unggul atau berkualitas. Dan juga ada inovasi yang sangat luar biasa, yaitu Suling Sariwangi, di mana untuk menggunakan teknologi dan meningkatkan produktivitas serta memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mas Arnola atas penyampaian materinya. Dan selanjutnya kita akan ke narasumber berikutnya, yaitu Mas Yori Harliandra, yang merupakan Community Development Officer at PT Cirebon Electric Power. Kepada Mas Yori, saya persilakan. Baik, terima kasih Kak Fani. Mohon izin untuk saya share screen. Sebentar. Apakah sudah terlihat? Belum Masih muncul. belum, Mas Yori. Ya? Masih belum. Oh ya. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat. Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan, saya Yori Harliandra. Saya sebagai Social Environmental Development Staff di Cirebon Power. Sebelumnya yang terhormat Ibu Emma Rahmaniah selaku Ketua Jurusan Sosiologi dan juga Bapak Reiki, kami ucapkan selamat atas berdirinya CCPS, yang semoga ini bisa menjadi kontribusi yang cukup
besar bagi pembangunan sosial di Indonesia dan juga di ranah global. Sebelumnya saya akan menyampaikan banyak terima kasih juga kepada para pengisi materi sebelumnya yang juga memberikan insight dan juga pemahaman banyak juga bagi saya pribadinya, dan selamat menikmati juga khususnya bagi para audiens, rekan-rekan mahasiswa dan juga para hadirin sekalian. Untuk menyingkat waktu, saya akan menyampaikan presentasi saya terkait dengan kontribusi Cirebon Power dalam upaya pemberdayaan masyarakat pesisir. Sebelumnya saya mohon izin memperkenalkan perusahaan saya. Perusahaan saya ini ada di Cirebon, Jawa Barat, berkantor pusat di Jakarta. Kami merupakan salah satu perusahaan dengan pembangkit listrik tenaga batu bara atau tenaga uap. Kami terdiri dari 2 unit. Untuk unit 1 dengan kapasitas 1 kali 660 MW kami sudah beroperasi, dan kami sedang ekspansi untuk PLTU Cirebon unit 2 ini di 1 kali 1000 MW sedang tahap konstruksi. Untuk lokasinya kami berada di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, terletak kurang lebih tidak sampai 10 kilo dari pusat kota Cirebon, tepatnya di pesisir pantai utara Jawa. Kami merupakan, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kami terdiri dari 2 unit. Yang pertama PT Cirebon Electric Power. Ini merupakan PLTU pembangkit unit 1 yang sudah beroperasi, dan kami sedang mengekspansi ke PT Cirebon Energi Prasarana. Ini merupakan PLTU unit 2 dengan kapasitas 1 kali 1000 MW. Kami merupakan salah satu konsorsium multinasional dari Marubeni Corporation dari Jepang, Indica Energy dari Indonesia, Korea Midland Power dari Korea Selatan, dan Samtan dari Korea Selatan. Dan untuk PT CPR kami ada tambahan konsorsium dari Jepang, yakni dari JERA. Untuk visi misi perusahaan kami, pada intinya kami mendukung upaya semangat berkarya anak bangsa untuk menciptakan sistem sumber energi yang andal dengan nilai-nilai ramah, berpengaruh, dapat dipercaya, dan terdepan. Untuk rekam jejak kami, Cirebon Power, PT Cirebon Electric Power, jadi teman-teman perlu mengetahui juga bahwa Cirebon Power itu terdiri dari 3 perusahaan, yakni PT Cirebon Electric Power yang sudah beroperasi, PT Cirebon Energi Prasarana sedang tahap ekspansi atau konstruksi, dan PT Cirebon Power Services yang menjadi operation and maintenance-nya PT Cirebon Electric Power. Jadi untuk rekam jejak kami, memang kami berdiri sejak tahun 2007, dan unit 1 baru beroperasi pada tahun 2012, dan sejak tahun 2014 hingga saat ini kami sedang melakukan konstruksi PLTU unit 2. Untuk pasokan kami, batu bara kami dari Kalimantan, bekerja sama dengan PT Adaro dan juga PT Kideko, kami menghasilkan listrik dengan teknologi supercritical, dan yang unit 2 ini ultra supercritical, dan output dari perusahaan kami pembangkitan listrik ini akan dialirkan ke Jawa, Madura, Bali melalui PLN. Kita masuk ke bagian tanggung jawab sosial. Jadi Cirebon Power memiliki komitmen untuk tanggung jawab sosial di bidang membangun masyarakat yang berdaya, mencerdaskan anak bangsa, kesehatan, dan juga lingkungan. Jadi kami menginginkan adanya masyarakat itu tumbuh dan berkembang baik di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan juga lingkungan. Untuk program CSR kami atau Corporate Social Responsibility, ini salah satunya kami sampaikan dalam kategori charity atau karitatif. Ini kami berikan adanya program asuransi nelayan, program pendidikan, dan program kesehatan. Untuk program nelayan merupakan salah satu program unggulan kami di bidang bagaimana kami bisa memberikan jaminan sosial kepada nelayan, di mana nelayan tersebut adalah salah satu kelompok rentan yang ada di sekitar wilayah operasi kami. Jadi nelayan itu tidak bisa melaut setiap saat, kemudian ancaman cuaca dan ancaman kecelakaan juga ketika melaut. Jadi kami memberikan asuransi nelayan bekerja sama dengan Ditpolairut Polda Jawa Barat dan juga PT Jasara Harja Putra selaku perusahaan jasa asuransi. Untuk penerima manfaat sendiri terdiri dari 10 desa kurang lebih yang tergabung dalam satu forum komunitas di nelayan pesisir Jawa Barat, khususnya Kabupaten Cirebon. Kemudian ada program pendidikan, kami memberikan beasiswa pendidikan kepada
para anak sekolah, siswa, khususnya SD, dari kelas 1 sampai kelas 6. Pada tahapan tersebut, kami memberikan beasiswa berupa uang tunai yang sifatnya nanti akan bergilir dari sekolah satu ke sekolah yang lainnya. Kemudian ada program kesehatan. Program kesehatan ini untuk saat ini kami berfokus pada fogging atau pengasapan karena tingginya kasus demam berdarah di desa-desa sekitar wilayah operasi kami. Kemudian untuk infrastruktur, kami telah membangun Taman Cirebon Power. Taman Cirebon Power ini adalah salah satu ruang terbuka publik yang bisa diakses bebas oleh siapapun. Di sana terdapat gerai-gerai UKM binaan kami, dan juga adanya perpustakaan dan juga gedung olahraga. Dan kami juga menyediakan fasilitas ambulan yang telah kami berikan kepada pihak desa selaku pengelola, serta dukungan fasilitas publik seperti pembangunan dermaga, jalan, dan juga penerangan. Kemudian di capacity building atau peningkatan kapasitas, kami memberikan kegiatan beauty class atau pelatihan tata rias kepada para ibu-ibu di desa sekitar wilayah operasi kami. Kemudian ada literasi pesisir. Literasi pesisir ini adalah salah satu peningkatan kapasitas kami di bidang pendidikan. Jadi kami memberikan sebuah layanan berupa seperti perpustakaan mini yang bisa diakses oleh anak-anak atau siswa-siswa pasca sepulang sekolah. Kemudian kami juga terdapat program Vocational Training Center. Jadi program ini merupakan program pelatihan di bidang teknisi atau maintenance yang bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian, dan juga outputnya akan memberikan skill yang lebih baik kepada para pemuda, khususnya lulusan SMA ataupun SMK, untuk bisa mendapatkan pekerjaan di yang lebih baik, baik di PLTU kami ataupun di perusahaan yang lainnya. Jadi memang sedikit menarik bahwasannya terdapat perbedaan karakteristik. Mungkin kalau teman-teman bisa membaca bahwasannya di sini kami ada program beauty class yang mungkin ini sepertinya memang lebih cocok ada program-program ini diselenggarakan di daerah perkotaan. Jadi mengikuti tema yang disampaikan pada webinar kali ini bahwasanya program-program pengembangan masyarakat ini juga kami perlu mengikuti bagaimana karakteristik yang ada di masyarakat di mana wilayah operasional perusahaan tersebut berada. Jadi mungkin beauty class ini kalau teman-teman laksanakan di misalkan di wilayah yang pelosok, tentunya ini juga kurang tepat misalkan seperti itu. Tapi yang perlu diperhatikan bahwasanya ring 1 kami itu berada di wilayah kawasan pesisir dan juga pedesaan. Jadi kami akan menyampaikan salah satu program empowerment atau pemberdayaan kami, yakni pemberdayaan masyarakat pesisir. Untuk program pemberdayaan masyarakat pesisir ini saya akan menyampaikan salah satu program melalui kelompok nelayan Jelembang Selar. Jadi kelompok nelayan Jelembang Selar seperti yang saya sampaikan sebelumnya, kalau nelayan itu merupakan salah satu kelompok rentan, yang salah satu kelompok yang sangat rentan yang ada di sekitar wilayah operasi kami. Kelompok nelayan ini merupakan nelayan tradisional yang beraktivitas di wilayah pesisir pantai utara Jawa, berlokasi di Desa Kanciulon, Kecamatan Astana Japura, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Jadi nelayan ini merupakan nelayan tradisional yang hampir 100% menggantungkan mata pencahariannya dari hasil melaut. Di mana melaut itu tidak bisa dilakukan setiap saat, dalam waktu 1 tahun mungkin secara efektif hanya bisa 6-7 bulan, dan dalam 1 bulan mungkin hanya maksimal 20 hari. Jadi adanya keterbatasan sumber daya untuk memperoleh pendapatan. Jadi melalui kegiatan program ini kami berupaya untuk memberikan kegiatan-kegiatan yang bisa membuat nelayan itu menjadi produktif. Kemudian kami dari Cirebon Power ini berupaya untuk menginisiasi adanya program pemberdayaan masyarakat desa pesisir melalui pembentukan kelompok nelayan Jelembang Selar yang kami inisiasi pada tahun 2017, dengan awalnya kami memberikan bantuan berupa alat tangkap bagi nelayan. Ini adalah komposisi bagaimana kami merumuskan suatu program, yakni kami berangkat dari kebijakan perusahaan, jadi visi misi dan nilai-nilai perusahaan, kemudian ada blueprint CSR dan juga visi misi kami dalam pengembangan masyarakat. Kemudian kami mengacu pada temuan di lapangan, fakta di lapangan melalui pemetaan sosial. Kami melakukan social mapping di tahun 2019 sebagai upaya kami untuk memantapkan bahwasannya program tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian kami juga melakukan
menyocokkan bagaimana rencana strategis dan rencana kerja yang kami susun, dan juga dilakukan penyocokan juga dengan RPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dari Kabupaten Cirebon sendiri dari tahun 2014 hingga tahun 2019. Ini adalah blueprint dan juga visi misi kami, kebijakan perusahaan. Kemudian pemetaan sosial yang kami lakukan, di sini ditemukan bahwasanya terdapat masalah bagi nelayan di mana terbatasnya wilayah tangkapan nelayan. Jadi kelompok nelayan di Gelombang Selar ini merupakan nelayan tradisional yang menggunakan perahu kecil untuk melaut. Terbatasnya ini juga bisa dikatakan disebabkan oleh adanya fasilitas operasional perusahaan kami, tetapi itu tidak menutup kemungkinan untuk nelayan masih bisa menjangkau area-area tertentu. Kemudian nelayan yang bergantung pada musim yang menyebabkan ketidakpastian pendapatan nelayan, dan juga nelayan ini terjebak utang abadi di mana ketergantungan nelayan itu terhadap tengkulak. Direkomendasikan juga melalui studi ini programnya, yakni program pengembangan koperasi simpan pinjam warga dan juga program pelatihan berkelanjutan. Kemudian dari social mapping ini kami rumuskan menjadi suatu rencana strategis. Kami menyusun rencana strategis dari tahun 2018 hingga tahun 2022, di mana latar belakangnya yakni kondisi nelayan yang belum terorganisir sehingga kurang maksimal dalam memperoleh penghasilan. Yang kami harapkan, kami berupaya memberikan input intervensi program yakni bantuan peralatan bagi nelayan sehingga dapat meningkatkan kapasitas kelompok. Tujuannya yakni meningkatkan produktivitas dan mata pencaharian nelayan guna hasil yang lebih baik. Dari rencana strategis tersebut kami rumuskan menjadi sebuah rencana kerja dari tahun 2018 hingga tahun 2022 saat ini, yakni kami membentuk kelompoknya, kemudian kami membangun sarana infrastrukturnya, kami kuatkan kapasitasnya, kemudian kami berikan akses mereka untuk adanya inovasi-inovasi tepat guna yang mungkin bisa mereka lakukan, dan yang terakhir kami berikan di tahun 2021 dan 2022 ini memasuki masa exit strategi, fase mereka untuk selesai atau mandiri, yakni bagaimana keberlanjutannya strategi yang kami lakukan melalui kios nelayan mandiri. Di samping itu, ketika kelompok nelayan ini sudah mandiri, juga kami dorong untuk dapat bermitra dengan kelompok binaan yang lainnya. Ini adalah rencana pembangunan jangka menengah dari Kabupaten Cirebon yang menjadi dasar kami untuk melakukan program. Di sini terdapat permasalahan pembangunan di mana kelautan dan perikanan Kabupaten Cirebon yang kurang produktif, tapi memiliki perspektif yang cukup baik, dan juga adanya isu strategis yakni penurunan jumlah penduduk miskin yang diharapkan dapat dicapai berupa pendapatan, di mana melalui mata pencaharian yang outputnya dapat memberikan akses terhadap sumber daya seperti modal dan lain sebagainya. Yakni menjadi sebuah inisiatif bagi kami dalam mendampingi kelompok nelayan Gelombang Selar melalui pembentukan kelompok serta memberikan akses-aksesnya terhadap aspek legalitas. Aspek legalitas apa saja sih yang telah didapatkan oleh kelompok nelayan Gelombang Selar? Kelompok nelayan Gelombang Selar ini telah memperoleh surat dari Desa Kancikulon. Kalau di Cirebon ini desa disebut Kuwu, atau kalau di Aceh tadi seperti yang disampaikan oleh pemateri sebelumnya, kalau di Aceh itu disebut gampong, gampong itu disebut kepalanya geci kalau tidak salah. Di sini namanya Kuwu di Cirebon. Kemudian di tahun 2018 kelompok nelayan Gelombang Selar ini juga memperoleh surat keputusan SK dari Kuwu, piagam penghargaan sebagai kelas pemula yang mendorong kelompok usaha bersama untuk mengembangkan usahanya. Kemudian Dinas Kelautan dan Perikanan dari Kabupaten Cirebon melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon memberikan pas kecil atau kartu pelaku usaha kelautan yang secara resmi dikeluarkan dan memberikan legalitas kepada nelayan untuk melaut dan mendapatkan akses-akses lainnya terkait dengan kenelayanan. Kemudian inovasi apa saja sih yang telah kami lakukan atau kegiatannya? Kami memberikan salah satu pelatihan inovasi pelet cangkang kepiting berangkat dari permasalahan cangkang kepiting yang cukup melimpah, yang menjadi masalah lingkungan, kemudian dibuat menjadi pelet dan juga menjadi bahan pakan alternatif bagi lele. Kemudian kami juga mendorong untuk adanya budidaya magot BSF. Kami melakukan upaya-upaya seperti studi banding, pelatihan, dan juga pengadaan infrastruktur. Kemudian kami juga melakukan pembibitan mangrove yang juga nanti dilakukan restorasi mangrove di sepanjang pesisir pantai di sekitar wilayah operasi kami.
Kemudian kios nelayan ini yang menjadi salah satu bagaimana program ini menjadi berkelanjutan sehingga adanya kemandirian dan juga income yang relatif stabil bagi kelompok nelayan. Kemudian adanya budidaya kepiting dan juga masyarakat tanggap bencana. Jadi sekitar tahun 2021-2020 ketika pandemi COVID ini masuk, jadi dari kelompok nelayan ini berinisiatif untuk bisa menggerakkan masyarakat di sekitarnya untuk bisa berkontribusi melalui kegiatan-kegiatan kebencanaan, khususnya penyemprotan disinfektan. Untuk dampak ekonominya sendiri bisa dilihat cukup naik turun, tetapi ini bisa dikatakan relatif stabil, di mana tidak sepanjang tahun, sepanjang bulan nelayan ini bisa melaut. Kemudian dampak ekonomi lainnya meskipun terlihat kecil, tetapi bagi nelayan sendiri ini cukup berarti. Bagi anggota baru ini mendapatkan penghasilan mencapai 400.000 per bulan, penghasilan tambahan ya teman-teman. Jadi memang sebelumnya mereka sudah memiliki penghasilan, tetapi melalui kegiatan ini mereka bisa mendapatkan income tambahan. Untuk dari kegiatan-kegiatan inovasi sebelumnya yang disampaikan, ini per tahun 2021 dari kelompok telah mendapatkan income dari inovasi pelet sebesar 6 juta, dari maggot 3 juta, kios 4 juta, pembibitan mangrove 40 juta, dan budidaya kepiting 10 juta. Sekian. Ini merupakan sebuah capaian ekonomi yang cukup menggembirakan di tahun 2021 bagi kelompok nelayan Julmun Selar. Di samping itu juga dampak sosial bagi masyarakat ini juga bisa mampu memberikan kontribusi bagi penurunan angka kemiskinan yang ada di desa. Kemudian juga memberikan dampak bagi lingkungan, di mana pemanfaatan pelet cangkang kepiting tadi dimanfaatkan, dan juga maggot BASF ini yang sumber makanannya adalah sampah organik, ini juga mampu memberikan kontribusi bagi lingkungan sekitar. Melalui program ini juga telah mendapatkan penghargaan dalam CSR dan pengembangan desa berkelanjutan award dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Kami memperoleh kategori silver dengan nilai 81,87. Melalui penghargaan ini kami cukup apresiasi kerjasama yang telah terjalin selama ini antar stakeholder dalam pemberdayaan masyarakat pesisir, khususnya nelayan. Di samping itu juga dampak sosial yang dirasakan bagi kami adalah wilayah operasional kami menjadi lebih bisa dikatakan lebih damai dan juga terhindar dari adanya konflik-konflik yang mungkin bisa terjadi di wilayah sekitar operasi kami. Baik, begitu dari saya. Terima kasih perhatiannya. Ada salah, mohon maaf. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Yory Harliandra, yang merupakan Social and Environmental Development Staff at PT Cirebon Electric Power. Jadi bisa disimpulkan bahwa apa yang disampaikan oleh Mas Yory pada program yang telah dikembangkan ini memberikan banyak dampak positif dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan juga ekonomi. Salah satunya adalah dengan pengembangan kelompok nelayan dengan memberikan ragam asuransi, karena nelayan di wilayah yang berada di sekitar perusahaan ini termasuk ke dalam kelompok rentan. Dan juga perlunya ada perancangan mengenai kebijakan, pemetaan sosial, rencana kerja, dan juga rencana pembangunan jangka menengah daerah, sehingga bisa memberikan dampak yang baik bagi masyarakat sekitar. Sekarang kita memasuki sesi diskusi dan juga tanya jawab. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan dari para peserta atau audiens, dan bisa kita mulai. Yang pertama, pertanyaan dari Intan Purnamasari dari Universitas Tanjung Pura Pontianak, dan pertanyaannya diajukan kepada Mas Lilang. Pertanyaannya adalah apa saja hambatan yang dialami oleh Mas Lilang selama bekerja di bidang CSR, kemudian apa yang dilakukan agar masyarakat dapat menerima dan menjalankan program CSR yang digagas oleh PT Petrosi, dan terima kasih. Silakan kepada Mas Lilang. Oke, terima kasih Mbak. Jadi kalau kita bercerita terkait hambatan, itu kan sebenarnya hambatannya itu banyak gitu, apalagi dengan adanya perusahaan kontraktor pertambangan yang kita tiba-tiba masuk, kita tiba-tiba mengambil batu bara dari suatu daerah, itu kan sebenarnya hambatannya juga banyak gitu.
Ya salah satunya kalau kita berbicara terkait program CSR, pastikan orang itu kemudian menanyakan buat apa sih Pak kayak gini kita nggak bisa nerima nggak tahu hasilnya, kita uh, nggak bisa lihat barangnya kayak gimana gitu, apa sih yang sudah dilakukan perusahaan, masa cuma gini-gini aja. Karena itu tadi dari kita CSR itu belum memperlihatkan hasil dari program-program kita. Nah, dengan adanya program yang berhasil seperti yang tadi saya sempat share, program organic farming kelompok tani pemuda maju itu tadi, dari situ gitu baru dari teman-teman masyarakat itu terbuka pikirannya, oh ternyata CSR itu bisa ya gitu loh, membina teman-teman yang dulu itu kasarannya negatif sama kita, kasarannya mereka tuh kontra dengan perusahaan, kontra dengan adanya kegiatan aktivitas perusahaan di daerahnya, bisa kita bina gitu. Bisa kita bina dari teman-teman yang negatif itu bisa jadi positif, bahkan bisa jadi contoh bahwa sebenarnya CSR itu bermanfaat buat masyarakat gitu. Nah, di satu sisi juga dengan adanya kelompok itu kita juga punya beberapa lokal hero yang bisa kita bina gitu. Lokal hero itulah nanti yang juga akan membantu dari perusahaan untuk memberikan penjelasan apa sih CSR itu gitu. Kenapa sih kita harus ke program CSR? Kenapa sih kita nggak kenapa sih kita nggak minta uang aja? Kenapa harus ke program CSR? Itu mereka juga akan bantu jelaskan gitu. Jadi dengan adanya lokal hero itu adalah salah satu strategi dari kami, strategi dari perusahaan itu untuk bagaimana caranya kita punya perpanjangan tangan yang ada di masyarakat juga gitu. Nah, itu sebenarnya salah satu, ya banyak hambatannya ya, terutama di situ. Apalagi kalau kita bicara lokasi di sini itu kan kelompok-kelompok masyarakat itu sangat banyak. Kurang lebih ada 62 kelompok masyarakat yang harus kita ampu semua permintaannya. Nah, dengan adanya lokal hero itu yang kita ambil dari kelompok-kelompok masyarakat itu akan membantu kami dari perusahaan untuk supaya menjelaskan program CSR itu seperti apa. Mungkin seperti itu, Mbak Intan Purnamasari ya, yang tadi tanya. Ya, betul Mas Gilang, dari Mbak Intan. Oke, jadi sudah terjawab dari Mas Gilang bahwa hambatannya itu sangat banyak dan beberapanya juga adalah kurangnya pemahaman bahwa masyarakat terkadang masih berpikir CSR ini untuk apa, sehingga menjadi tantangan juga bagi perusahaan bagaimana mengembangkan dan juga menciptakan kemandirian kepada masyarakat. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Sahas Verasari dari Universitas Tanjung Pura Pontianak, dan pertanyaannya ditujukan kepada Mas Arnola. Pertanyaannya adalah, menurut pendapat Mas Arnola, implementasi pelaksanaan CSR di Indonesia pada saat ini apakah sudah cukup bagus untuk menutup kerugian yang masyarakat rasakan akibat dari kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan? Kepada Mas Arnola, kami persilahkan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Sangat menarik ya, bahwasanya apakah melalui CSR ini mampu menutup kerugian atas dampak lingkungan yang masyarakat rasakan. Mungkin saya berbicara mungkin dari skop ini dulu ya Pak. Secara teoritis dulu terkait dengan dampak lingkungan, yang itu kan bisa kita pilah menjadi 3 hal. Yang pertama adalah dampak yang dirasakan secara langsung atau dari jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Nah, mungkin secara program CSR itu mungkin paling yang bisa dirasakan itu adalah jangka pendek, mungkin istilahnya ketika kegiatan operasional itu memberikan dampak pada keterhambatan pada kebutuhan air, atau mungkin adanya akses jalan yang rusak atau sebagainya, itu mungkin melalui program CSR itu mungkin bisa langsung diberikan penggantinya, atau istilahnya perusahaan memberikan tanggung jawabnya. Nah,
mungkin dalam jangka menengah itu pun juga perusahaan bisa memberikan melalui program CSR-nya. Namun untuk jangka panjang itu biasanya perusahaan pasti sebelum melakukan kegiatan produksi itu sudah memiliki kajian rencana setelah tidak lagi melakukan kegiatan produksi. Itu biasanya kayak di migas atau mungkin di pertambangan. Mungkin salah satu contohnya di industri pertambangan itu pasti ada rencana pasca tambang. Nah, dampak lingkungan yang dihasilkan itu pasti akan tertuang di situ, dan itu menjadi sebuah komitmen antara perusahaan dengan pemerintah. Karena jika tanpa itu, perusahaan pasti juga tidak akan jalan karena tidak akan diberikan izinnya oleh pemerintah. Nah, sebetulnya secara regulasi di Indonesia itu sudah sangat bagus dan sangat ketat, dan juga saya melihat sendiri tren terkait dengan CSR itu sendiri di Indonesia itu sudah mulai berkembang. Mungkin bisa dilihat dari teman-teman mungkin cari terkait dengan Kementerian Lingkungan Hidup itu di sana kita bisa melihat perusahaan-perusahaan mana yang memiliki komitmen tinggi dan juga arah perusahaan-perusahaan terkait dengan implementasi CSR itu sendiri. Nah, mungkin jika kita melihat track record sebelum-sebelumnya berdasarkan data yang ada di Proper itu, mungkin pada awal-awal tahun 2010 hingga tahun 2018 itu masih sangat banyak perusahaan yang secara CSR itu kurang begitu komit, di mana salah satu indikatornya adalah banyak perusahaan yang masih berada pada level Proper biru atau mungkin di bawah biru seperti merah atau hitam, itu daftarnya masih sangat banyak sekali. Namun akhir-akhir tahun ini, mungkin di sekitaran 3 atau 4 tahun terakhir ini, kita bisa melihat bahwa perusahaan-perusahaan yang memiliki label sebagai Proper hijau dan juga emas itu secara kuantitas itu semakin banyak. Hal ini menandakan bahwa perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia itu semakin komit dan semakin melihat bahwa CSR ini merupakan salah satu kebutuhan dari perusahaan. Tidak hanya lagi mungkin jika kita melihat sekitar 5 atau mungkin 10 tahun ke belakang, divisi CSR itu sendiri hanya diisi oleh orang-orang yang istilahnya ini mungkin istilahnya job tambahan dari suatu departemen atau mungkin sebagai sebuah posisi, istilahnya mungkin HR dan juga CSR itu biasanya disatukan, kemudian security dan CSR atau mungkin eksternal dan juga external relation dan juga CSR itu biasanya disatukan menjadi sebuah fungsi atau satu job desk dari satu orang pekerja. Nah, namun dewasa ini kita melihat bahwa perusahaan-perusahaan mulai mencari seorang profesional yang memang memiliki background pendidikan dan juga pengalaman yang relate terkait dengan CSR. Hal ini kita bisa melihat bahwa semakin ke depan kita dapat melihat bahwa CSR di Indonesia ini dapat lebih baik dan dapat berkembang di kemudian hari. Nah, ini juga menjadi salah satu peluang bagi teman-teman mahasiswa. Dan terkait dengan apakah dengan CSR ini sudah menutup, kalau dibilang menutup atau tidak terkait dengan kerugian itu mungkin masyarakat yang bisa menilai, karena dari pihak perusahaan sendiri hanya mampu mengoptimalkan source dan juga potensi yang dimiliki dan juga menjawab kebutuhan dan permasalahan yang ada di masyarakat. Namun apabila dijawab terkait dengan sudah cukup untuk membayar atau istilahnya menutup kerugian, kalau secara regulasi dan juga secara implementasi saat ini mungkin kalau kita menilai secara skup nasional itu mungkin masih belum. Namun kita melihat bahwa tren sustainability bisnis ini akan ke depan akan semakin kuat, dan ini saya yakin ke depan Indonesia pun juga secara regulasi dan implementasi sehingga mampu meningkatkan kualitas dari program CSR itu sendiri, sehingga dampak dari lingkungan atau mungkin dampak dari operasi kegiatan perusahaan itu dapat setara dengan apa yang dinikmati melalui program CSR itu sendiri. Mungkin itu dari saya. Oke, terima kasih kepada Mas Arnola atas penjelasannya. Jadi tadi terkait dengan apakah CSR ini sudah bisa menutup kerugian yang terdampak pada masyarakat, jadi bisa dikatakan bahwa hal ini menjadi penilaian di masyarakat. Tetapi dari perusahaan sudah melakukan seoptimal mungkin untuk merealisasikan dan merancang berbagai macam program untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
Selain itu juga, pada saat ini sudah banyak sekali perusahaan yang memiliki komitmen tinggi terkait implementasi dan juga kebijakan yang akan diterapkan di masyarakat. Selain itu, perusahaan juga sudah banyak menggunakan, bukan saja sudah banyak, tetapi memang rata-rata sudah menggunakan tenaga profesional yang memiliki background dan juga pengalaman yang relate di bidangnya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Mas Arnola atas penjelasannya. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Eriska Yance Emelda dari Universitas Oslo. Dan pertanyaannya ditujukan kepada Mas Yori. Pertanyaannya yaitu, saya ingin tahu pendapat Mas Yori mengenai kasus banjir yang ada di Kalimantan yang digadang-gadangkan disebabkan oleh perusahaan, tepatnya oleh perusahaan sawit yang tidak bertanggung jawab. Saya ingin tahu kira-kira untuk kasus begitu, program CSR seperti apa yang harus dijalankan oleh perusahaan sawit di Kalimantan. Terima kasih. Silakan dijawab, Mas Yori. Oke, baik. Terima kasih Kak untuk pertanyaannya, untuk Kak Eriska. Jadi sebenarnya bisa dikatakan kasus banjir karena ini sudah disampaikan ini terjadi karena di Kalimantan yang disebabkan oleh perusahaan sawit yang tidak bertanggung jawab ya. Oke. Nah tentunya kalau banjir mungkin di Jawa karena posisinya, mohon maaf sebelumnya saya belum pernah ke Kalimantan, mungkin nanti suatu saat bisa ke Kalimantan. Jadi kalau di Jawa bisa dikatakan banjir itu disebabkan oleh perilaku manusia juga. Tetapi kalau mungkin di Kalimantan itu digadang-gadangkan. Nah, digadang-gadangkan ini juga oleh siapa sebenarnya kan. Jadi kita juga perlu sebagai CSR officer, kita juga perlu memosisikan diri bagaimana kita ini berada di posisi masyarakat, tapi juga berada di posisi perusahaan, atau kebalikannya, kita ini sebagai perusahaan, tetapi kita juga perlu menjadi posisi di masyarakat. Jadi poin pentingnya adalah bagaimana sebenarnya ketika perusahaan berdiri itu pasti ada regulasi-regulasi yang perlu ditempuh. Salah satunya tergantung juga perusahaannya, apakah perusahaan tersebut sudah komitmen atau sudah aware terhadap bagaimana pengelolaan lingkungan. Biasanya perusahaan itu juga didorong untuk melakukan environmental and social impact assessment. Jadi bagaimana assessment terhadap dampak lingkungan dan juga dampak sosial yang diberikan ketika perusahaan tersebut akan dibangun, jadi dalam masa prakonstruksi. Jadi itu juga perlu bisa dikatakan perlu dipertimbangkan. Tapi bagaimana program CSR yang kasus seperti itu? Jadi bisa dikatakan kasus CSR ini dilakukan ketika sudah terjadi bahaya atau sudah terjadi dampak dari perusahaan. Sedangkan sebenarnya bisa dikatakan melalui studi-studi yang dilakukan seperti studi social mapping, kemudian juga diselaraskan dengan bagaimana rencana-rencana pembangunan daerah. Jadi perlu satu frekuensikan bahwasanya sebenarnya program CSR itu tidak semata-mata hanya sebagai program pemadam kebakaran, tetapi berdasarkan pertanyaannya KRSK sendiri bahwasanya sebenarnya ketika sudah terjadi banjir baru perusahaan didorong untuk melakukan program CSR. Jadi mungkin dikatakan bukan program CSR ya, jadi memang itu bentuk responsibility, tetapi bagaimana untuk mengantisipasi terjadinya bencana tersebut atau banjir, ini perusahaan sawit cenderung lebih perlu aware dan juga sadar kalau misalkan banjir tersebut memang disebabkan oleh aktivitas operasional perusahaan tersebut. Tetapi bagaimana kalau misalkan perusahaan tersebut bisa dikatakan mereka tidak aware atau tidak sadar kalau itu misalkan adalah akibat dari proses operasional perusahaannya. Tetapi untuk yang harusnya dijalankan oleh perusahaan sawit di Kalimantan menurut saya adalah bagaimana memberikan pelatihan berupa tanggap kebencanaan khususnya banjir bagi masyarakat terdampak. Itu menurut saya yang bisa dilakukan karena untuk banjir sendiri itu bukan merupakan sebuah fenomena yang bisa sepenuhnya dikendalikan oleh manusia. Itu juga terkait dengan alam, terkait dengan lingkungan, tetapi lebih daripada itu inisiatif-inisiatif sederhana seperti penanaman pohon dan juga atau reboisasi atau melakukan awareness juga bagi masyarakat bagaimana untuk tidak membuang sampah sembarangan dan lain sebagainya, karena CSR ini untuk kekinian itu adalah bagaimana kita bisa bermitra dengan stakeholder lain, jadi tidak sepenuhnya oleh perusahaan, tetapi bagaimana perusahaan ini dalam melakukan kegiatan itu juga perlu dukungan oleh stakeholder yang lainnya, baik itu masyarakat, baik itu institusi pemerintah, pendidikan, dan lain sebagainya.
Jadi begitu. Satu lagi media, seperti yang disampaikan sebelumnya, ada koordinasi atau mitra pentahelix. Karena apa? Karena media sangat berperan bagaimana untuk membentuk seperti yang dikatakan oleh KRSK digadang-gadangkan. Nah, ini perlu ditelaah lebih lanjut siapa yang menggadang-gadangkan, apakah perusahaan itu sendiri atau masyarakat atau ada oknum-oknum yang benar-benar menggadang-gadangkan kalau memang banjir tersebut disebabkan oleh perusahaan. Atau juga bagaimana sebenarnya perusahaan juga perlu mengontrol bagaimana sebenarnya melalui program tersebut untuk tidak digadang-gadangkan seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Mas Yori yang telah menjawab pertanyaan dari Eriska. Jadi bisa dikatakan bahwa perusahaan itu memiliki posisi di masyarakat dan juga perusahaan. Dan juga perusahaan yang berdiri itu sudah pasti memiliki regulasi yang ditempuh dan juga dirancang dengan baik. Dan mereka juga sudah melakukan asesmen terhadap dampak yang akan timbul. Mengenai bencana alam atau banjir seperti yang ditanyakan oleh Mbak Eriska, terus dikatakan bahwa perusahaan itu harus aware atau sadar apabila bencana yang timbul ini diakibatkan oleh aktivitas operasional yang mereka lakukan. Dan juga cara untuk menanggulanginya adalah masyarakat juga perlu diberikan edukasi dan pelatihan tanggap bencana terkait bencana alam yang terkadang datang tanpa adanya tanda-tanda misalnya secara tiba-tiba dan lain sebagainya. Oke, terima kasih kepada Mas Yori yang telah menjawab pertanyaan. Dan di sini masih ada pertanyaan lagi. Akan kami bacakan. Ini dari Muhammad Naufal Al-Zudi yang dari internship tim CSR Pertamina DPPU Supadio Pontianak. Dan pertanyaannya ditujukan kepada Mas Lilang. Apakah program CSR yang dijalankan oleh Mas Lilang tersebut dilaksanakan juga monitoring atau evaluasi terhadap program yang telah dilaksanakan? Karena saya mengamati bahwa masih terdapat perusahaan yang hanya sekedar menjalankan program saja, tetapi tidak melakukan monitoring dan evaluasi, sehingga tidak mengetahui dampak positif dan negatif dari program pelaksanaan tersebut. Kepada Mas Lilang, kami persilakan untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih Mbak. Ini sebenarnya cukup menarik gitu. Kalau kita bicara monitoring dan evaluasi itu ya sifatnya wajib, apalagi kita memiliki program pemberdayaan masyarakat. Kalau di kami di Petrosi paling tidak saya dan tim itu melakukan monitoring itu 2 minggu sekali ke kelompok binaan. Jadi kita tahu update-update apa yang mereka hadapi gitu, baik kendala dari luar maupun kendala di internal kelompok sendiri. Kalau secara evaluasi, kami pun melakukan evaluasi tahunan. Biasanya itu kami lampirkan di Sustainability Report PT Petrosi. Dan secara regulasi pun kami di sini diwajibkan oleh pemilik tambang PT Kideko untuk melampirkan laporan program-program CSR kami setiap tahunnya. Di luar apa yang sudah kita lakukan. Jadi semuanya itu memang terrecord oleh teman-teman di PT Kideko sendiri. Dan kami juga memiliki laporan evaluasi itu kami juga gunakan sebagai bahan kami untuk mempertimbangkan program-program CSR yang akan dilakukan di tahun berikutnya. Apakah program itu jalan, apa kita lihat dari SROI-nya, apakah memang SROI-nya bagus atau tidak, itu akan kita pertimbangkan untuk melakukan kegiatan di tahun berikutnya. Jadi kalau kita bicara monitoring dan evaluasi itu sifatnya wajib ya, Mas Naufal ya. Jadi memang apalagi kita namanya program pemberdayaan itu kan nggak selalu harus grafiknya naik, pasti ada naik turun. Yang menjadi penting adalah ketika turun itu kita punya solusi yang pas untuk menangani masalah-masalah tersebut, gitu. Dan kalau mengamati bahwa masih ada nih perusahaan yang hanya sekedar menjalankan program saja. Secara kita di lapangan betul itu Mas, masih banyak perusahaan-perusahaan yang sekedar menjalankan program CSR tanpa tahu dampak positif dan negatifnya. Tapi itu semua kan kembali lagi ke kebijakan perusahaan-perusahaan itu sendiri. Apakah memang mereka mau melakukan monitoring dan evaluasi? Apakah mereka hanya melakukan 1 kali program putus saja? Mungkin seperti itu, Mbak. Oke, terima kasih kepada Mas Lilang untuk menjawab pertanyaan dari audiens. Jadi bisa dikatakan bahwa perusahaan itu
sudah pasti melakukan dan wajib melakukan monitoring serta evaluasi, dan juga sudah memiliki regulasi di mana untuk melampirkan program CSR-nya setiap tahun secara berkala. Dan apabila ada perusahaan yang hanya melakukan programnya tetapi tidak melakukan monitoring dan evaluasi, itu bisa kembali lagi ke perusahaan apakah kebijakannya memang seperti itu ataupun memang ada kesalahan dan lain sebagainya. Oke, karena masih ada waktu, kita masih menjawab pertanyaan lagi. Ini dari Mas Yudit. Mas Yudit dari Kendawangan Kalbar. Bagaimana pertimbangan tim CSR perusahaan mengenai pengalihan usaha nelayan di Cirebon menjadi usaha tambak ketika peluang melaut di wilayah tersebut sangat terbatas? Oke, jadi pertanyaan ini untuk Mas Yori. Betul? Oke, silakan Mas Yori. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Sorry, saya baca ulang lagi ya. Oke, terima kasih Kak Yudit. Ya, jadi sebenarnya kalau pertimbangan tadi saya kira bacanya pulang, ternyata peluang melaut ya. Saya kira tadi pengalihan usaha nelayan di Cirebon menjadi usaha tambak ketika pulang melaut, ternyata peluang melaut di wilayah tersebut sangat terbatas. Sebenarnya bisa dikatakan tidak terbatas juga sih. Jadi sebenarnya peluang melaut itu masih banyak, masih ada, dan tambak sendiri, contoh misalkan tambak apa dulu nih, tambak garam atau tambak udang. Contoh kita katakanlah tambak udang. Tambak udang itu bisa dikatakan memerlukan SDM yang sedikit, cukup SDM yang sedikit, tetapi modalnya besar dan tingkat kerugiannya cukup tinggi. Jadi memang itu sangat tidak direkomendasikan untuk menjadi peralihan sumber mata pencaharian. Kemudian kalau tambak garam, memang memang lahan kami berdiri itu sebelumnya adalah sebagian besar itu lahan bekas tambak garam. Lahan bekas tambak garam yang kemudian kami alihfungsikan menjadi wilayah unit operasi kami. Jadi memang jadi cukup terbatas, tetapi itu tetap dilakukan secara profesional dengan sistem kita beli dan kita juga bukan ganti rugi, justru ganti untung. Jadi memang untuk peluang menjadi tambak garam masih ada di sekitar wilayah kami, bahkan sangat dekat untuk sebagai petani garam. Tetapi kalau pertanyaannya ini pengalihan, berarti dia sudah tidak menjadi nelayan ketika peluang melaut di wilayah tersebut sangat terbatas, itu justru sangat tidak bisa dikatakan tidak terjadi. Biasanya nelayan itu mereka double job, jadi memang double job dalam artian mereka juga punya sawah. Nah, menariknya di wilayah Cirebon ini adalah, jadi Cirebon ini wilayahnya dibelah oleh Pantura atau jalan pantai utara Jawa. Jadi di sebelah utara itu memang banyak tambak garam dan juga nelayan laut, kemudian di selatannya Pantura ini banyak persawahan. Jadi memang sebenarnya bisa dikatakan nelayan ini di samping melaut mereka juga punya skill-skill yang lain seperti buruh bangunan, buruh kasar, kemudian juga seperti budidaya lele seperti yang disampaikan sebelumnya dalam program kami. Tetapi kalau misalkan dikatakan terbatasnya itu adalah wilayah yang menjadi radius karena wilayah kami dan juga fasilitas kami merupakan objek vital nasional. Jadi ada aturan radius sekian kilometer itu dilarang mendekat. Tetapi itu tidak menjadi sebuah hambatan juga bagi nelayan, khususnya karena kami selalu memberikan alternatif dan juga memberikan tanda-tanda di mana untuk di titik tertentu itu tidak boleh mendekat. Seperti itu Kak Yudit. Jadi bisa dikatakan kalau pertimbangan tim CSR kami mempertimbangkan tetapi tidak berubah menjadi tambak seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih pada Mas Yori atas jawabannya untuk pertanyaan dari peserta. Jadi sangat menarik programnya mengenai tambak udang, di mana tambak ini memerlukan sedikit SDM tetapi modal yang besar dan bisa diakomodir dengan baik sehingga bisa terjalannya program ini. Dan nelayan juga yang berdomisili di sana itu memiliki skill lain sehingga memiliki job tidak hanya sebagai penambak udang. Oke, selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan lagi. Ini dari Noval. Pertanyaannya ditujukan kepada Mas Yori.
Bagaimana tanggapan Mas Yori terhadap perusahaan di Indonesia yang tidak menjalankan program CSR di sekitar operasionalnya, padahal telah dijelaskan dalam UU nomor 40 tahun 2007 bahwa besaran dana CSR sebesar 2 hingga 3% dari keuntungan perusahaan harus bisa dinikmati juga oleh masyarakat sekitar operasional perusahaan. Oke, kepada Mas Yori kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya, Kak Noval ya. Jadi, coba saya baca lagi, mohon izin. Untuk bagaimana jika perusahaan itu tidak menjalankan program CSR di sekitar operasionalnya, padahal telah dijelaskan. Oke, terkait dengan UU nomor 40 tersebut memang itu lebih pada mengatur untuk pengelolaan. Tetapi bagaimana melakukan atau tidak melakukan, sebenarnya perusahaan itu perlu dilihat lagi. Bagaimana komitmennya dan sejauh mana perusahaan itu melakukan CSR. Apakah dia hanya untuk menaati sebuah regulasi, ataukah dia untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, atau memang benar-benar perusahaan ini ingin berkontribusi dalam menyejahterakan masyarakat. CSR perlu kita pahami lagi bahwasanya ini adalah sebuah konsep untuk memenuhi atau menggugurkan sebuah tanggung jawab atas kerugian atau dampak apa yang diberikan oleh atas operasional perusahaan. Tetapi untuk lebih daripada itu, atau seperti yang dibahasakan oleh Kak Noval sendiri, keuntungan perusahaan harus bisa dinikmati juga oleh masyarakat sekitar operasional perusahaan. Saya setuju, tetapi tidak sepenuhnya setuju. Karena apa? Karena perusahaan perlu kita ingat bahwa perusahaan adalah entitas bisnis yang memang adanya usaha tersebut untuk mengejar suatu profit atau keuntungan. Tetapi yang bisa di-share atau yang bisa dinikmati oleh masyarakat di sekitar perusahaan itu tentunya bukan manfaat atau keuntungan secara langsung. Jadi kita perlu memahami lebih lanjut apa arti keuntungan tersebut sebenarnya. Apakah benar-benar untung secara fresh money atau manfaat seperti ilmu pengetahuan atau teknologi yang bisa disampaikan atau ditransfer kepada masyarakat. Itu kalau dalam segi pendanaan, tapi perlu ditelaah lagi. Bagi saya pribadi adalah sebesar apapun dana yang dikeluarkan, sebagus apapun visi misi perusahaan dalam melaksanakan CSR, sekompeten apapun tim CSR-nya, tetapi apabila masyarakat di sekitar itu belum bisa diajak untuk menggapai cita-cita tertinggi dalam CSR, yakni pemberdayaan, itu akan terus-menerus yang terjadi adalah bagaimana pola masyarakat sekitar perusahaan itu hanya meminta. Lebih pada kayak, oh masih ada kok perusahaan, kalau misalkan perusahaan nggak ngasih, nuntut. Ini juga terjadi, maksudnya baru saja saya juga sedang mengalami fase-fase seperti ini, di mana perusahaan kami memang secara kontinu memberikan CSR dalam bentuk charity dan juga capacity building, tetapi pasca pandemi itu tentunya kami perusahaan ada adjustment atau penyesuaian dari tingkat manajemen. Oh, kita perlu regulasi seperti ini. Kemudian masyarakat cenderung, loh dulu ada kok sekarang nggak ada gitu. Nah, tentunya yang seperti ini tidak hanya ditinjau dari sisi regulasi. Untuk regulasi bahkan di tingkat internasional sendiri ISO 26000 tentang social responsibility itu adalah panduan bagi entitas apapun yang ingin melakukan social responsibility, bukan merupakan suatu ketetapan. Nah, untuk kaitannya dengan regulasi-regulasi atau hal yang mengikat lainnya, itu lebih pada bukan yang bersifat Jadi intinya CSR itu adalah keinginan untuk berbuat baik. Bayangin kalau teman-teman mau berbuat baik aja, itu perlu diatur, perlu dipaksa, atau bisa dikatakan dimintai sumbangan tetapi ada minimalnya. Nah, tentunya ini akan memberikan suatu kesan keterpaksaan atau ketidaktulusan untuk melakukan sebuah kegiatan CSR. Sedangkan perusahaan sendiri, konsep CSR ini adalah menginginkan adanya sebuah filantropi atau keinginan untuk perusahaan aware dan sadar bagaimana kondisinya perlu ditolong. Tolong dalam arti ini penerima manfaat tersebut benar-benar kelompok rentan atau yang benar-benar membutuhkan. Nah, tetapi untuk besaran dana, karena ini pertanyaannya terkait dengan dana, yang tidak menjalankan tentunya perlu perlu dikomunikasikan lebih lanjut dan juga diberikan sebuah bisa dikatakan koordinasi antar, biasanya kalau perusahaan ini ada bagian external relation-nya, itu juga bisa masuk dalam grievance. Jadi dalam perusahaan tentunya ada mekanisme grievance, keluhan eksternal
kalau itu perusahaannya memiliki tata kelola yang baik, yang seperti itu. Begitu, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Mas Yori yang telah menjawab pertanyaan. Jadi terkait UU nomor 40 itu lebih ke dalam pengelolaannya, dan dikatakan bahwa perusahaan itu sudah pasti memiliki komitmen dan juga tergantung lagi perusahaan ini apakah menaati regulasinya. Dan juga terkait dana, perusahaan itu juga mengejar profit atau keuntungan, tetapi juga tetap memiliki kepedulian kepada masyarakat sehingga menciptakan charity ataupun seperti bantuan, dan juga mengenai kisaran dana ini bisa dikomunikasikan atau dikoordinasikan lagi dan pematangannya lebih bisa dikonsepkan. Seperti itu. Oke, sekarang kita sudah tiba di penghujung acara dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Dr. Syarifah Ema Rahmadania selaku Ketua Jurusan Sosiologi FISIP Untan, kepada Bapak Reiki Nolti Harahap, SSMA selaku Ketua CCPS, kepada para narasumber kita yang luar biasa pada hari ini yang telah memberikan gambaran dan juga memberikan ilmunya. Di antaranya ada Mas Gilang Laras Jiwo yang merupakan CSR spesialis di Petrosia Tbk, kemudian Mas Arnola Septa Mahaiswara yang merupakan CSR supervisor di PT Pada ID Westside Central Borneo, dan juga Mas Yori Harliandra yang merupakan Social and Environmental Development Staff at PT Cirebon Electric Power. Dan tidak lupa terima kasih kepada seluruh hadirin yang telah menghadiri Zoom meeting kita pada hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Semoga ilmu yang didapatkan hari ini bisa bermanfaat di waktu mendatang. Harta semakin hari akan semakin habis, tetapi ilmu semakin hari akan semakin bertambah dan pastinya akan memberikan manfaat dan keuntungan untuk kita. Saya selaku moderator memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun sikap yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Lilang, Mas Arnola, Mas Yori atas ilmunya. Juga teman-teman peserta semuanya, terima kasih atas kehadirannya. Semoga forum ini bisa memberikan ilmu pengetahuan baru, wawasan baru kepada kita, para akademisi di kampus, itu berkaitan dengan praktik CSR di lapangan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, selamat melanjutkan aktivitas mas-mas sekalian dan mbak-mbak sekalian. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Reiki, Mas Arno, atas kami terima kasih banyak. Ya, terima kasih Terima kasih Mas Lilang, Mas Yori, Mas Arnola, Mas Reiki, dan teman-teman dari Untan. Terima kasih atas kesempatannya untuk sharing hari ini. Baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi.